Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Masih sehat-sehat saja? Oke. Di masa darurat COVID ini, nanti semua mapel akan online, sifatnya nanti seperti ini. Jadi, silahkan nanti dipersiapkan sebelumnya. Kemudian, sebelum lebih jauh, silahkan set speaker Anda atau mungkin gunakan headset berkeras supaya suara lebih jelas. Oke. Untuk kali ini saya mengampu mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Mungkin di kelas 11 kalian sudah dapat pelajaran ini, kemudian dilanjutkan di kelas 3. Jadi kita masih akan berkutat dengan Debian lagi, ya. Kemudian sebelum sampai mana-mana, kita perkenalan dulu. Ya, nama saya Arfan Pitrang Uzi Safi'i, ya. Di situ sudah ada alamat email saya. Kemudian ya bisa menghubungi lewat email, lewat Instagram, atau mungkin nanti bisa langsung ke sekolah juga, ya. Saya duduk di pojok dekat lemari. Ya, paling gampang nyarinya. Oke, langsung saja. Untuk pembahasan pertama, administrasi sistem jaringan adalah kontrol panel hosting. Apa itu kontrol panel hosting? Ya, ini biasanya kalau kalian yang biasa bikin website, ya, atau mungkin blog, mungkin sudah paham hosting server, ya. Hosting server. Jadi ketika kalian bikin web, nanti tidak serta-merta website itu akan ada di internet. Jadi harus kita titipkan ke sebuah server, ya, namanya server hosting. Ada yang di Jogja itu Indo Web Host, ya, kalau nggak salah Indo Web Host, ada banyak, ya. Nah, itu salah satu penyedia layanan hosting, ya, penyedia hosting. Nah, kalau kalian bikin website itu nanti harus titip di situ supaya bisa diakses di internet. Nah, ini kita membuat kontrol panelnya, ya, kontrol panel. Jadi pengaturan hostingan, ya, kita levelnya nanti di penyedia layanannya, bukan yang nitip lagi, ya, sudah di atasnya. Kontrol panelnya. Jadi kita nanti bikin konfigurasi gimana caranya mengatur sebuah hosting server, ya. Oke. Nah, ini kompetensi dasarnya dan tujuannya nanti kalian diharapkan mampu memahami apa itu kontrol panel hosting. Kemudian ya, diharapkan juga bisa melakukan konfigurasi. Kemudian kalau konfigurasinya sudah jadi di Debian, kita pakai Debian 10 seperti tahun lalu, ya. Nanti juga bisa ngatur juga, jadi nggak cuma konfigurasi, tapi juga bisa login, kemudian ngatur gimana nambah domain, gimana ngatur sebuah website, dan sebagainya. Kontrol panel. Kontrol panel itu apa sih? Ya, mungkin kalian banyak yang sudah sering buka nih, ya, di Windows, ya. Kontrol panel itu fungsinya mengatur, kemudian mengawasi dan memonitor penggunaan keras maupun perangkat lunak. Kemudian untuk kontrol panel hosting sendiri merupakan interface, ya, sebuah interface, sebuah aplikasi yang disediakan oleh server hosting. Tadi yang sudah saya bilang server hosting, semacam ada Indo Web Host, ya, Indo Web Host dan sebagainya. Saya nggak hafal. Kemudian isinya adalah fasilitas mengatur fungsi server tersebut. Misalnya ada aplikasinya, kemudian hardware-nya, ya, kemudian koneksi jaringannya,
tampilan dan akun, pengaturan akun. Kalau bingung nanti sampai di contoh mungkin kalian akan paham seperti apa. Oke, fitur dasar sebuah kontrol panel hosting itu harus mempunyai fitur dasar 4 ya, ada 4 fitur dasar. Yang pertama adalah manajemen domain dan DNS. Kemudian di dalam manajemen domain dan DNS itu ada 3 subbagian. Yang pertama adalah subdomain. Apa itu subdomain? Apa itu domain? Domain itu kalau misalnya kalian buka Google ya, buka Google, google.com, google.com, ya, tulisannya jelek. Google.com. Nah, ini adalah nama domain. Ya, ini adalah nama domainnya. Ya, seterusnya. Kemudian subdomain yang mana? Subdomain itu yang misalnya kalian buka Gmail ya. Gmail itu nanti depannya akan ada, kalau kalian perhatikan depannya ada tulisan mail ya. Ada tulisan mail dot. Nah, ini adalah yang disebut sebagai subdomain. Nah, nanti apa artinya ya? Silahkan nanti bisa di googling domain itu apa, subdomain itu apa, tapi intinya seperti itu. Kalau kalian buka alamat google.com, nah google.com ini adalah nama domainnya. Kemudian kalau kalian buka Gmail yang sama-sama dari Google, nanti alamatnya jadi mail.google.com. Nah, mail ini adalah nama subdomain. Area terpisah dalam lingkup yang sama, ya, subdomain. Ya, kemudian add-on domain, ya, manajemen domain itu ada add-on domain. Add-on itu fitur ya, fitur tambahan. Jadi fitur tertentu pada domain, salah satunya menambah domain dalam satu hosting. Kemudian ada DNS management. DNS management nanti isinya pengaturan name server ya, e-record dan mx record. Selanjutnya, fitur dasarnya adalah file manager. Saya lupa tadi. Ya. File manager. Ya, file manager itu berarti sebuah hosting server ya, kontrol panelnya itu harus mampu mengelola file dalam server. Misalnya kalian pengen upload ya, pengen nambah file, pengen hapus file mungkin. Nah, itu harus ada file manajernya. Kalau sebuah hosting nggak ada file manajernya, ya, kontrol panel kok nggak ada file manajernya, wah itu fail gitu ya. Nanti kalau mau ngupload susah, mau ngedit bongkar Debian lagi, pusing lagi. Nah, semakin sederhana semakin baik file manager tersebut ya. Kayak misalnya dibikin nggak Explorer mungkin, ya itu akan lebih bagus karena orang sudah terbiasa daripada bikin aplikasi yang mungkin terlalu rumit ya. Kemudian manajemen kotak mail, ya, mailbox, sebuah kontrol panel hosting itu ada manajemen kotak mailnya. Jadi ya nanti ketika bikin website biasanya akan disambungkan dengan email ya. Kalian bikin WordPress itu nanti harus login pakai email. Ya semuanya pakai email. Nah, nanti akan ada manajemen mailbox-nya. Jadi ketika ada orang yang email itu nanti akan di-forwardkan langsung ke email atau mungkin ada yang posting komen ya nanti akan di-forwardkan di email kalian. Nah, nanti isinya manajemen ini ada pembuatan akun, menghapus akun, kemudian konfigurasi lainnya yang berhubungan dengan email.
Nanti ada juga mail forwarding tadi yang sudah saya sampaikan. Nanti email atau mungkin posting-postingan yang baru akan di forward ke email kalian, atau mungkin kalian bikin email sendiri menggunakan nama web kalian, ya, misalnya user@smk-3.asia.id ya, kemudian disambungkan dengan Gmail, jadinya nanti ketika ada orang yang mengirimkan ke user@smk-3.asia.id itu nanti otomatis tersambung dengan email kalian, ya, seperti itu, forward. Selanjutnya, fasilitas yang selanjutnya adalah adanya logging dan monitoring. Logging itu pencatatan segala aktivitas. Aktivitas apapun nanti akan tercatat di log ya. Kalian mungkin hapus file, kalian upload file, terus kemudian siapa yang mengunjungi, terus apa misalnya sistem down ya, situsnya down atau mungkin ada yang hack, nanti akan tercatat di login apa perubahan yang terjadi. Jadi ini akan memudahkan kita kalau misalnya terjadi masalah, kita bisa buka lognya ya. Misalnya situs kita nggak bisa diakses gitu, nanti lognya akan tercatat kenapa. Misalnya ternyata broadcast spam ya, nanti kemudian diblok ya, bisa juga. Kemudian monitoring ya, monitoring berarti nanti kita bisa melihat ya, misalnya statistik penggunaan website, jumlah pengunjung, memori yang terpakai, yaitu monitoring. Nanti bisa melihat bandwidth juga ya, misalnya sebuah kita langganan postingan, kemudian dikasih batasan bandwidth berapa mega gitu, berapa giga. Nah nanti kalau sudah terpakai semua nanti biasanya nggak bisa, susah diakses ya, mulai lambat ya. Tuh. Logging dan monitoring ini wajib ada dalam sebuah control panel, karena ini nanti yang menentukan ya, kalau misalnya ada masalah kita nanti akan mudah nyarinya. Nah ini masuk ke contoh-contohnya. Jenis aplikasi control panel hosting berbasis open source. Dan salah di sini, open source itu artinya sumbernya terbuka, bukan berarti gratis ya. Ada yang berbayar juga. Jadi open source itu kita bisa minta sumbernya ya, bisa minta sumbernya, kita bisa ngedit, bisa kita bikin sendiri, terus bisa kita namain sendiri, itu namanya open source ya. Bukan berarti gratis. Ya ada yang bayar juga. Bedanya dengan yang closed source, itu kalau closed source kita nggak bisa minta programnya ngedit ya, kayak misalnya Office ya, atau mungkin Windows, kita nggak boleh minta program Windows kemudian kita edit, kita namanya sendiri, nggak boleh. Kalau misalnya kayak yang open source contohnya adalah ini ya, Firefox ya, kemudian ada Chrome, itu open source. Kalian bisa minta ke Google, bisa minta ke Mozilla, kemudian kalian bikin sendiri, kalian namai sendiri ya, misalnya Muga browser juga boleh ya, kalau bisa ya, itu boleh karena namanya open source. Tapi jangan terus gratis, enggak, belum tentu gratis, ada yang gratis, ada yang bayar. Oke, lanjut. Aplikasi yang digunakan sebagai control panel hosting, yang pertama ada ISP config ya, yang mengembangkan adalah ISP config ya, namanya juga ISP config UG, digunakan di bawah lisensi BSD. BSD itu apa? BSD itu sistem operasi ya, nama sistem operasi BSD. Antarmukanya berbasis web ya, jadi harus menggunakan browser. Kemudian interface-nya mudah digunakan oleh pengguna, mengatur hosting dalam mode login reseller, administrator, klien maupun email user. Nah, ini banyak modenya. Kemudian pengguna Apache atau Nginx ya, ini bacanya Nginx. ISP config dapat digunakan secara khusus mengelola server VPS. Apache Nginx itu nama aplikasi web servernya ya. Jadi kalau biasanya ketika kelas 11 itu kalian menggunakan Apache ya, ada juga mungkin yang menggunakan Nginx ya. Tapi kebanyakan
di sekolah itu menggunakan Apache kalau praktek. Nah, itu nanti ada fitur pengelolaan server VPS ya, Virtual Private Server ya. Nanti bisa kalian searching ya apa itu VPS ya. Ini besok dibahas juga VPS. Nah, ini gambarnya ya. Nanti tampilannya seperti ini. Home client, ya, Skype, email, DNS, dan seterusnya, monitor. Nah, ini nanti yang gimana caranya kita nginstal kayak gini. Nginstal kayak gini ke sistem kita. Ya. Jadi kita bisa meletakkan web server yang sudah kita buat di situ ya, kemudian nanti bisa diakses lewat internet. Oke, selanjutnya program yang kedua adalah Agenti ya. Agenti, kontrol panel open source, berbasis web juga, kemudian lebih cepat dan punya performance yang lebih baik dari SP-config. Kemudian dapat digunakan berbagai macam situasi ya. Linux bisa, Windows bisa ya, berbagai macam simulasi, kemudian mendukung aplikasi Python ya, Ruby, PHP, dan Node.js ya. Jadi aplikasinya bisa macam-macam. Ini aplikasi nanti yang berhubungan dengan web ya, ada Python, Ruby. Kalau Debian itu Python, Ruby ini ya, biasanya pakai ini. PHP juga bisa sih. Gambarnya seperti ini ya, yang Agenti. Sini langsung monitoringnya bisa kelihatan CPU dipakai berapa, memori dipakai berapa ya, memori usage. Menunya sebelah kiri ya. Oke, kemudian selanjutnya CentOS ya, CentOS gimana mas ini? Web panel. Ini hanya ada di distro Linux CentOS ya, CentOS. Kemudian RHEL 6X ya. RHEL itu Red Hat apa ya, Enterprise apa gitu. 6X berarti seri 6 ke atas. Dan Cloud Linux ya, nama distribusi Linux, distro. Ya, ini kemudian menyederhanakan manajemen web hosting dengan menyediakan banyak fitur canggih dan panel modern dengan kontrol penuh. Keunggulannya mempunyai Linux Firewall CSF terbaik dengan fitur seperti ada live monitoring, IP access control, automated backups, manajemen basis data lengkap. Kemudian ada lagi kelebihannya adalah fitur kunci sistem file yang membuat situs web aman terhadap hacker ya. Nah, ini yang mungkin banyak dicari. Karena sekarang ya banyak hacker ya. Gambarnya seperti ini ya. Mirip dengan yang tadi, cuman ini lebih detail, banyak. Ada disknya ya. Ada top 5 proses kayak task manager. Ini nanti bisa kelihatan misalnya ada yang coba hack atau mungkin ada yang ngasih DDoS ya, DDoS. Akan kelihatan gitu. Statusnya gimana, misalnya down atau gimana ya. Nah, ini yang CentOS tadi. Kemudian selanjutnya adalah virtualmin ya, virtualmin berbasis open source dan banyak digunakan di seluruh dunia. Ya, bukan banyak tapi bukan yang terbanyak. Karena ada yang masih lebih banyak lagi yang dipakai. Ditulis dalam bahasa pemrograman PHP, kemudian mendukung sistem operasi Unix, Linux,
dan BSD juga. Ada 3 produk ya, yang Virtual Mint GPL, General Public License, Profesional, dan Cloud Mint Profesional. Ya jelas ya, yang namanya profesional biasanya bayar. Kemudian yang GPL, General Public License, jadi lisensinya untuk publik. Nah itu yang open source dan gratis ya, yang gratis ya, yang gratis. Kalau kalian cari yang gratis-gratis, nah ini yang GPL. Kemudian yang profesional jelas bayar ya. Tentu saja nanti beda ya yang bayar dengan yang gratis. Biasanya yang gratis tuh fiturnya terbatas. Kemudian yang bayar tuh biasanya fiturnya lengkap ya, lebih lengkap. Nah ini tampilannya nanti seperti ini, virtual ini kurang jelas ya gambarnya. Tapi ya nanti seperti ini. Ya kalian bisa googling ya kalau pengen lihat gambar yang lebih jelas. Selanjutnya tadi ada virtual mint, sekarang ada web mint. Nah, web mint ini apa ya namanya? Jadi web mint itu dikembangkan kemudian jadi virtual mint ya. Nah, ini yang namanya open source tadi ya. Web mint open source, kemudian diambil diminta apa ada yang minta aplikasinya kemudian dikembangkan jadilah virtual mint ya. Jadilah virtual mint. Jadi pengembangan dari web mint virtual mint itu merupakan basis ya, basis dari kontrol panel virtual mint. Jadi web mint itu dikembangkan lagi menjadi virtual mint. Mendukung Unix pada versi terbaru. Web mint juga mendukung Windows. Jadi bisa digunakan untuk Unix, bisa juga untuk Windows. Kemudian ditulis menggunakan bahasa pemrograman Perl yang dinamis ya. Kalau nggak tahu ya bisa di searching lagi ya. Ya kalau kalian suka pemrograman ya minimal tahulah nama bahasanya dulu ya. Walaupun nggak paham bahasanya, tapi tahu oh ada pemrograman Perl, ada pemrograman apa lagi gitu ya bahasanya. Kemudian, nah ini dikenal dengan kekayaan modul dan antarmuka. Ada pengelolaan file, domain, email, dan konfigurasi server yang efisien. Ada juga paket yang berbayar, jadi nggak semuanya gratis. Kalau semua di dunia gratis, tapi nggak ada yang kaya ya. Ini gambarnya ya tampilannya lebih enak dilihat karena banyak ikon ya, lebih mudah dicari ya daripada yang seperti tadi ya yang list nama-nama ya. Ya mungkin bisa nanti juga bisa diganti sih tampilannya, tapi tampilannya lebih enak dilihat daripada yang tadi karena yang tadi banyak listnya, kalau ini banyak ikonnya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan ya. Eh, Sebenarnya masih banyak ya contoh aplikasinya, cuman di sini yang saya tuliskan baru berapa. Kemudian besok kita bahas satu lagi aplikasi yang banyak digunakan ya. Jadi yang banyak digunakan di seluruh dunia itu tadi belum disebutkan ya. Nah ini besok kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Kemudian oh ya ini saya menggunakan buku pegangan yang saya gunakan ini buku pegangan karangannya Pak Anam ya. Judulnya Administrasi Sistem Jaringan kelas 12 ya. Penerbitnya adalah Grasindo. Cuman sayangnya katanya sih di Gramet belum ada ya. Nggak tahu kenapa nggak dijual di Gramet padahal Grasindo itu punya Gramedia ya. Nggak tahu marketingnya mungkin. Ya, jadi bukunya itu kalau misalnya pengen ya nyari susah tanya ke perpus aja ya kemudian di fotokopi. Nanti saya ngambilnya dari situ semua ya. Latihan juga dari situ ya. Ya ini promo sedikit ya. Ya temen. Siapa tahu nanti dapat
apa gitu dari Pak Anam. Oke, itu ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan diisikan di chat di e-learning kalau ada ya. Kalau nggak ada ya silahkan diisikan di formnya Google ya. Tanya Google maksudnya ya. Nanti silahkan tanya ke situ dulu ya. Atau mungkin bisa ketemu saya di sekolah atau WA saya ya. Ada yang sudah tahu ya, mungkin yang TKJ 3 mungkin sudah banyak yang tahu nomor WA saya. Mohon maaf tidak saya sampaikan di sini ya, karena nanti diupload di YouTube ini. Saya nggak mau WA saya sampai mana-mana, jadi silahkan nanti tanya ke TKJ 3. TKJ 3 tahun lalu sudah belajar sama saya ya. Sudah banyak yang tahu nomornya, atau mungkin yang kemarin PKL sama saya juga sudah tahu. Silahkan nanti kalau tanya-tanya ya, atau ke sekolah aja. Ya, kalau nggak tanya juga nggak apa-apa. Nggak ada yang maksa. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kita. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa dipahami. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, karena yang penting dari pembelajaran online ini kalian aktif di e-learning, kemudian tugas dikerjakan ya, itu nanti jaminan ya, jaminan nilainya bagus. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi